Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Noviharni, SCMM, selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novia Puspita dengan NIM 2022011015, S1 Manajemen STI Jakarta. Ingin mempresentasikan hasil skripsi yang saya buat berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Gaya Hidup terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko Kebun Jeruk. Latar belakang di Indonesia, industri otomotif sedang mengalami transformasi yang didorong oleh peralihan ke mobil listrik. Salah satu fenomena menarik adalah masuknya merek asal Tiongkok termasuk Jeko pada segmen SUV premium dengan teknologi modern, fitur ADAS, harga kompetitif, serta pajak lebih rendah, sehingga konsumen merasa kualitas produk Jeko sepadan dengan nilai lebih atau value for money. Jeko mengusung filosofi From Classic Beyond Classic dengan nama terinspirasi dari perpaduan kata Jerman Jager berarti pemburu dan kata Inggris cool yang merepresentasikan kombinasi ketangguhan off-road dan desain modern. Masalah utama yang dihadapi Jeko adalah mengalami fluktuasi penurunan akibat kebijakan pemerintah terkait subsidi mobil listrik yang mendorong konsumen menunda pembelian, dan sistem penjualan berbasis sinden dengan masa tunggu sekitar 2 bulan, yang mempengaruhi persepsi konsumen meskipun mayoritas pelanggan tetap bersedia menunggu. Citra merek Jeko masih menimbulkan keraguan terkait cacat produksi pada sebagian kecil unit dan sistem pre-order yang dinilai kalah cepat dibandingkan merek Jepang dan Korea yang memiliki jaringan distribusi lebih luas. Kualitas produk Jeko terdapat laporan gangguan pada sistem heat unit atau sistem kelistrikan yang menyebabkan kendaraan tidak dapat berpindah ke posisi drive. Meskipun pihak deklar Jeko menyatakan kendaraan tersebut belum pernah ditemui dan setiap masalah teknis langsung ditangani bengkel resmi. Gaya hidup peralihan dari kendaraan konvensional ke listrik mengubah kebiasaan seperti tidak perlu lagi mengantri bahan bakar dan mengganti oli. Namun, sebagian konsumen yang belum familiar dengan merek Jeko masih skeptis terhadap kualitas produk buatan Tiongkok, sehingga keputusan pembelian yang bergantung pada keterbukaan atau open-minded dalam menerima merek baru sebagai bagian dari gaya hidup modern. Rumusan masalah yang pertama, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Jeko Kebun Jeruk? Kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Jeko Kebun Jeruk? Ketiga, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Jeko Kebun Jeruk? Tujuan penelitian, menganalisis dan mengevaluasi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Jeko Kebun Jeruk. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Jeko Kebun Jeruk. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Jeko Kebun Jeruk. Keempat, menganalisis dan mengevaluasi pengaruh citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian mobil listrik Jeko di deklar Kebun Jeruk. Selanjutnya adalah landasan teori. Grand teori yang mendasari penelitian ini adalah consumer behavior theory atau perilaku konsumen. Solomon 2020 mendefinisikan sebagai studi mengenai proses yang terjadi ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, jasa, gagasan, dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk memahami perbedaan strategi pemasaran antara mobil konvensional dan mobil listrik guna mengatasi hambatan dan mengembangkan pasar mobil listrik secara efektif. Keputusan pembelian. Menurut Pradana dan Wisnu 2021, keputusan pembelian merupakan salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli, di mana konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian dan secara langsung berpartisipasi dalam keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan penjual. Citra merek. Wedari dan Yasa 2022, citra merek sebagai persepsi terhadap suatu merek yang tercermin melalui rangkaian asosiasi yang terbentuk di benak konsumen berdasarkan pengalaman, harapan, serta interaksi mereka dengan merek tersebut. Kualitas produk.
Ditambah dan Bitnar 2022, kualitas produk sebagai persepsi konsumen mengenai sejauh mana suatu produk memenuhi harapan mereka, di mana kualitas produk tidak hanya bergantung pada karakteristik fisik, tetapi juga pada pengalaman yang diperoleh konsumen saat menggunakan produk tersebut. Gaya hidup. North and Dan et al. 2022, gaya hidup atau lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang dapat berubah tergantung pada zaman atau keinginan individu untuk mengubah gaya hidupnya. Kerangka pemikiran H1, citra merek X1 terhadap keputusan pembelian Y mobil listrik Jayco. H2, kualitas produk X2 terhadap keputusan pembelian Y mobil listrik Jayco. H3, gaya hidup X3 terhadap keputusan pembelian Y mobil listrik Jayco. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel. Populasi konsumen yang telah melakukan pembelian deklar mobil listrik Jayco kebun jeruk. Kedua, sampel probability sampling dengan teknik simple random sampling menggunakan rumus Levin dengan jumlah responden sebanyak 94. Teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan software Smart PLS 4.1.1.8. Ujinya menggunakan uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Loading factor. Berdasarkan hasil pengujian loading factor di atas, diketahui bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid karena sudah mencapai 0 lebih besar dari 0,7. Discriminant validity berdasarkan average variance extract atau AVE. Setiap konstruk dinyatakan memenuhi kriteria apabila memiliki AVE lebih besar dari 0,5. Dari pengujian di atas diketahui seluruh konstruk dalam penelitian ini memperoleh nilai AVE lebih besar dari 0,5 dan dinyatakan valid. Uji reliability berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap variabel pada penelitian ini bersifat variabel karena sudah mencapai di atas 0,70. Selanjutnya ada uji R-square atau R kuadrat. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh R-square sebesar 0,803 dan ajas R-square sebesar 0,796 pada variabel keputusan pembelian. Nilai R-square sebesar 0,803 menunjukkan bahwa variabel citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 80,3%, sedangkan sisanya sebesar 19,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Uji F kuadrat untuk efek size. Pertama, nilai F square citra merek terhadap kualitas pembelian terhadap keputusan pembelian adalah 0,093 yang menunjukkan pengaruh kecil karena nilainya berada dalam rentang 0,02 lebih kecil dari 0,093 lebih kecil dari 0,15. Yang kedua, nilai F kuadrat gaya hidup terhadap keputusan pembelian adalah 0,011 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh karena nilainya kurang dari 0,02 atau 0,011 lebih kecil dari 0,02. Nilai F kuadrat kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,188 terkait keputusan pembelian yang menunjukkan pengaruh sedang karena nilainya berada dalam rentang 0,15 lebih kecil dari 0,188 lebih kecil dari 0,35. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama, kalau citra merek X1 terhadap keputusan pembelian Y memiliki statistik lebih besar dari tabel yaitu 2,062 lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-values yaitu 0,093 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan citra merek X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kedua, pengaruh kualitas produk X2 terhadap keputusan pembelian memiliki statistik yaitu 3,301 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan kualitas produk X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ketiga, pengaruh gaya hidup X3 terhadap keputusan pembelian memiliki statistik lebih kecil dari tabel yaitu 0,913 lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value 0,361 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan gaya hidup X3 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.
Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, variabel citra merek terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan, di mana citra merek Jeko yang mencerminkan identitas perusahaan, kualitas produk, dan teknologi modern yang diberikan kepada konsumen meningkatkan keputusan pembelian karena semakin kuat citra merek Jeko, semakin tinggi keputusan pembelian konsumen. Kedua, variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan, di mana kualitas produk yang ditunjukkan melalui desain modern, SUV premium, teknologi atas, dan daya tahan mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen ketika mobil listrik Jeko memenuhi harapan serta memberikan manfaat dan kenyamanan dalam penggunaan. Ketiga, variabel gaya hidup terhadap keputusan pembelian tidak berpengaruh signifikan yang menunjukkan bahwa konsumen lebih memprioritaskan citra merek dan kualitas produk daripada gaya hidup saat memutuskan untuk membeli mobil listrik Jeko. Saran bagi perusahaan mempertahankan dan meningkatkan citra merek, kualitas produk, serta menjaga kesesuaian harga produk yang dijual dengan keunggulan teknologi canggih, fitur, dan teknologi ADAS agar pelanggan atau konsumen terus membeli mobil listrik Jeko karena puas dengan merek dan produk yang dibelinya. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi atau penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber yang terpercaya. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya menambah jumlah responden, mencari dan menambahkan variabel penelitian supaya memperkuat serta menambah wawasan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Bagi umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dari pengetahuan lebih kompleks terkait pengaruh citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir ada implikasi. Citra merek X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga perusahaan perlu mempertahankan dan memperkuat citra merek yang positif, serta meningkatkan kualitas produk guna memperkuat kepercayaan dan mendorong peningkatan pembelian. Sedangkan gaya hidup X3 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian Y, sehingga perlu mengintegrasikan strategi pemasaran yang menghubungkan keunggulan teknologi dengan gaya hidup konsumen perkotaan modern melalui edukasi produk, test drive, penguatan komunitas pengguna, serta kampanye digital agar gaya hidup menjadi faktor yang lebih kuat dalam mendorong pembelian mobil listrik Jeko di masa depan. Dengan demikian presentasi skripsi penelitian yang saya sampaikan, saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.